Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua para driver yang biasa melintasi untuk kawasan Guyangan Petanahan CLSS ke arah Jogja. Biasanya untuk driver baru atau para pengguna jalan yang baru pernah melintasi Petanahan agak dibingungkan juga ya. Agak dibingungkan dengan banyaknya perempatan pertigaan di Petanahan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan ngasih tahu kepada teman-teman semua, para driver semua, para pengguna jalan. Jadi kita contoh ya, ini start mulai dari utara ini, utara, kemudian di depan pom bensin. Dari utara itu maksudnya dari arah Jalan Paguyangan ke arah utara yang mau menuju ke JLSS. Ya, kita coba dari sini, dari depan pom bensin. Ya, ini hampir ke Petanahan ini ya, sudah mulai mendekati kota Petanahan. Ini jalan ke arah selatan, di depan ada cawang ya, pertigaan itu jangan ke kanan. Kalau ke kanan ke arah Puring, Gombong, Bandung, Nasik, kita ambil arah yang ke kiri. Oke, di pertigaan ini kita ke kiri. Oke. Nah, di depan sana juga ada pertigaan. Kalau ke kiri lagi berarti ke kota Kebumen, Tapi kita jangan ambil yang kiri, kita arahnya yang lurus saja, kita ambil yang kanan. Oke. Ya, ini kalau untuk musim padat kendaraan memang luar biasa sekali di sini pertigaan ini. Oke, kita tidak ke kiri tapi kita ke yang arah lurus saja. Nah, di depan sana, di depan saya ini, di depan sebentar lagi, di depan ini. Oke, di depan ini juga ada pertigaan yang kalau ke kanan itu ke Puring, Gombong, Bandung, Cilacap, Jakarta dan sebagainya. Kita yang lurus. Kalau kita arahnya mau ke JLSS, kita ke JLSS ya, ke jalur lintas selatan atau yang disebut dengan jalur Pansela, pantai selatan. Kita kan tadi tujuannya dari Guyangan, kemudian melewati kota Petanahan sekarang ini, kemudian kita mau ke JLSS. Oke, kita sekarang tepat berada di depan pasar Petanahan. Kita lurus. Ini kondisi pagi ya, kondisi pagi hari di tanggal 14 April 2024. Oke. Jalan masih merayap seperti ini. Memang banyak kendaraan berlalu lalang yang mau bersilaturahmi, mau menuju ke tempat lokasi wisata, atau mau memang baru bisa punya kesempatan untuk mudik ya di pagi hari ini mungkin ya. Oke, kita masih terus ke arah selatan. Kita akan mau menuju ke JLSS ini. Nah, jadi memang banyak penggunaan jalan para driver baru ya, yang maksudnya baru itu baru punya pengalaman melintasi kota Petanahan ini agak dibingungkan memang. Bahkan beberapa bapak-bapak juga mengarahkan ke Jogja, ternyata ke sini ya kan ya. Padahal sesuai dengan agenda, sesuai dengan rencana kita, teman-teman semua para driver niatnya mau ke Jogja, ke Jawa Timur, Solo, Klaten, mau lewat JLSS ya kan, punya rencana, punya planning mau lewat JLSS dari Paguyangan, Petanahan, kemudian JLSS, tapi ternyata nyasar ya kan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan ngasih tahu ini jalan yang benar, ini arah yang benar. Memang banyak jalan menuju Jogja ya kan, Google Map juga mengarahkan banyak jalan menuju ke Jogja, mungkin lewat sini juga bisa, lewat sana juga bisa. Oke, kita berada di selatan kota Petanahan, dan di depan sana ada perempatan dan mulai padat merayap luar biasa sekali. Oke, saya akan tunjukkan di sini. Ini adalah perempatan di depan sana, itu adalah perempatan Daendels. Jadi belum JLSS ya. Kalau ada tugu seperti ini, Cikivero ya kan, ini Desa Munggu, Kecamatan Petanahan. Ini di perempatan ini adalah perempatan Daendels, yang kalau ke kiri atau ke kanan itu masih jalan Daendels, belum JLSS. Oke ya. Nah, kita dari perempatan ini jangan ke kiri. Kalau mau ke JLS jangan ke kiri, tapi lurus. Oke, akan saya kasih tahu lurusnya nih. Nah, ini lurus. Oke,
kita lurus ke arah selatan. Kalau selatan terus kita sampai ke Laut Hindia, tapi nanti sebelum sampai ke Lautan Hindia, ke Samudra Hindia, nanti ada perempatan. Jadi namanya saja Pansela ya, Jalan Pantai Selatan atau JLSS, jalur lintas selatan-selatan. Jadi kalau jalan reguler, jadi dari Buntu, Sumpyuh, Tambak, Gombong, Karanganyar, Kebumen itu adalah jalur lintas selatan. Tok. Nah, jalur lintas selatan saja. Tapi kalau ini yang akan kita lalui sebentar lagi ini, itu adalah JLSS. Jadi sudah jalur lintas selatan. Jadi ada jalan yang paling selatan dibanding jalan yang selatan. Oke. Jadi jalan selatan atau jalur selatan yang reguler itu sebetulnya adalah Buntu ya. Kalau dari Karanganyar, dari arah Bandung menuju barat, menuju ke timur kan nanti lewat perempatan Buntu ya, di Banyumas Buntu. Oke. Kalau dari barat Sampang, Buntu, Sumpyuh, Tambak, Gombong, Karanganyar, Guyangan ya kan. Nah itu jalur selatan, jalur reguler. Tapi kalau mau ke JLSS dari Guyangan itu tadi, letak Guyangan di mana sih? Setelah Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen maksudnya. Iya, setelah Gombong, kemudian kota Karanganyar, kemudian ada pertigaan Guyangan, ambil kanan kalau dari arah barat menuju ke selatan ke JLSS ya. Sebentar lagi di depan saya sudah ada perempatan JLSS, dan bagaimana kita menyaksikan kesibukan perempatan JLSS di tanggal 14 April 2024, sekitar berapa hari nih? 4 hari dari 14 setelah lebaran ya. Jadi kan lebaran di tahun 2024 ini kan jatuh pada hari Rabu. Oke, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, jadi sekitar 5 hari plus ya, plus lebaran ya. Oke, ini sudah di perempatan JLSS. Tapi perempatan ini JLSS, saya sebut saja JLS ini, perempatan ini, lokasi ini adalah JLSS Karanggadung, Kecamatan Petanahan, karena memang berada tepat di Desa Karanggadung. Oke. Adapun yang ke kanan itu, ke kanan, oke. Saya menghadap ke arah selatan. Yang kalau ke kanan bisa menuju ke Cilacap, Bandung, Jakarta juga. Kalau yang ke kiri, oke, ke kiri itu ke arah Jogja, Klaten, Solo dan sebagainya. Yang arah lurus ke arah pantai, oke. Ya, ke pantai Pandan Kuning. Dan ke arah lurus juga ke areal Tambak Udang, Shrimp Estate ya. Shrimp Estate. Oke. Oke, ini ini kendaraan berat ini dari arah timur, dari arah Jogja mau menuju ke arah Petanahan. Nah, itu kendaraan berat itu berarti menuju ke arah utara. Oke. Nah, kendaraan ini, oke, ini ada kendaraan di depan saya. Oke, kemana dia hendak menuju? Kalau ke kanan berarti dia ke arah Karangbolong, Suwuk, Cilacap, Bandung. Oke, itu kalau ke arah kanan. Oke ya, bisa dimaklumi ya, bisa dipahami ini kondisi dari perempatan JLSS. Oke. Nah, kendaraan ini, oke, kendaraan merah ini mau menuju ke arah Jogja. Itulah. Inilah sekilas untuk pengetahuan teman-teman semua tentang JLSS, perempatan JLSS Karanggadung, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Inilah kondisinya. Tujuan saya menyepil video ini supaya teman-teman semua, para driver, para penggunaan jalan, para yang mau mudikers bisa memahami. Oke, kita akan sepil juga bagaimana kondisi bahu dan badan jalan JLSS. Inilah JLSS, sekitar berapa meter ya, pokoknya hati-hati. Jadi tidak terlalu lebar juga JLSS ini. Kalau dijejer hanya muat 3 mobil ini.
Dan kemudian kalau untuk kondisi arus mudik maupun arus balik, di mana para pengguna motor bikers juga menggunakan jalan ini, oke ya, untuk para driver mobil untuk hati-hati, karena biasanya bahu jalan itu kondisi jalannya kurang sempurna, guys. Ya, jadi biasanya supaya nyaman, para driver bikers, para pengguna jalan sepeda motor, para pengemudi sepeda motor biasanya tidak menggunakan bahu jalan, tapi di tengah yang nyaman. Karena di bahu jalan, di pinggir jalan itu jalan aspalnya kurang sempurna. Ya. Jadi kalau memaksakan diri para driver bikers atau para pengemudi kendaraan sepeda motor roda 2, mereka menghindari bahu jalan, biasanya jalannya di tengah. Nah, ini yang membuat para driver mobil kewalahan menghadapi para penyepeda motor. Kecuali kalau jalannya di bahu jalan itu mulus. Oke. Artinya para driver mobil kendaraan roda 4, roda 6, roda 8, roda 10, roda 11, roda 12 harap hati-hati dengan kondisi para pengguna sepeda motor yang lebih cenderung menggunakan badan jalan daripada bahu jalan. Karena kondisi bahu jalannya begono, ya, kurang sempurna, bergelombang, tidak enak, tidak nyaman untuk dikendarai. Oke. Kemudian di depan sana saya sebentar lagi ada pom bensin, namanya pom bensin Tegal Reto, harap hati-hati. Karena ada pengemudi yang mau ngisi bahan bakar, makanya biasanya agak berhenti sebentar. Nah, ada pun mobil dari arah saya, dari arah barat ini cenderung melaju kencang. Nah, makanya ini harap hati-hati kan. Oke, di sini harap hati-hati nih. Nah, kan karena banyaknya kendaraan yang mau mengisi pom bensin, mau mengisi bahan bakar di SPBU ini. Karena mau menyeberang jalan, otomatis kendaraan yang mau ke SPBU itu berhenti atau pelan menunggu kendaraan dari arah yang berlawanan itu sepi. Dan kemudian saya harapkan untuk teman-teman semua yang driver dari arah barat untuk hati-hati. Di sini ada SPBU dan beberapa kendaraan yang ingin ke SPBU berhenti di sini, berhenti mendadak atau berhenti tidak mendadak, harap hati-hati. Jadi bukan berarti JLSS ini tanpa hambatan, bebas, tidak, guys. Di sini ada orang mau ke SPBU, ada orang mau belok ke kanan, belok ke kiri di perempatan pertigaan di jalan sepanjang JLSS ini. Jadi harap hati-hati, oke? Harap hati-hati. Jadi pertama, untuk menghadapi arus mudik atau arus balik, ya, para driver kendaraan roda 4 ke atas, roda 6, 8, harap hati-hati dengan para pengguna sepeda motor yang sendirian maupun bergerombol, ya kan, karena cenderung mereka memilih jalan yang tidak bergelombang, yakni jalan di badan jalan. Itu pertama, hati-hati dengan para pengendara sepeda motor. Kedua, hati-hati dengan mobil yang akan mengisi bahan bakar di depan SPBU, karena mereka bisa berhenti mendadak karena baru-baru tahu, di sini ternyata ada SPBU, dan ternyata mereka takutkan kalau tidak terpenuhi tangki bahan bakarnya, sehingga mereka punya keputusan mendadak, saya harus mengisi di sini nih, daripada nanti saya kehabisan di jalan misalnya. Akhirnya berhenti mendadak di situ. Oke. Kemudian karena mobil berhenti mendadak, karena mau ambil ke SPBU belok kanan, ya, nyebrang jalan, akhirnya mobil di belakang berhenti mendadak juga. Nah, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tabrakan beruntun. Oke, ini kita berada di atas ruas jalan JLSS, jalur atau jalan lintas selatan-selatan menuju ke timur, menuju ke arah Jogja. Bagaimana kondisinya? Ya, 98% lah, sampai 95% kondisinya
sempurna bagus, artinya lubang-lubang tidak ada. Oke, tapi tetap ekstra hati-hati. Oke, yang ketiga, hati-hati karena di sini banyak perempatan, pertigaan. Para warga sekitar juga menggunakan perempatan ini. Mereka ada yang menyeberang, ada yang mau ke lokasi tempat persawahan, lokasi kerja. Dan kemudian di sini juga ada rest area yang mungkin banyak kendaraan yang tiba-tiba berbelok. Nah, ini misalnya rest area di sini ya. Nah, kemudian di musim penghujan diwaspadai juga untuk supaya sampai tidak ada terjadinya aquaplaning ya. Jadi kondisi banjir, air mengenangi jalan, kemudian para driver melaju kencang dan secara tidak sadar dan tidak sengaja ternyata tayar atau ban mobil Anda sedikit mengambang, dan di sini ada tikungan, dan begitu Anda bikin manuver untuk membelok, ternyata mobilnya tidak ikut membelok karena akibat aquaplaning tadi, posisi tayar atau posisi ban ternyata mengapung gitu ya, mengambang, tidak menyentuh badan aspal ya kan. Begitu manuver belok ternyata lurus meluncur. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi. Oke, intinya semua ekstra waspada dan ekstra hati-hati dengan segala kondisi suasana kendaraan maupun dengan berbagai suasana cuaca, dengan kondisi jalan, karena jalan tidak mesti lurus, jalan tidak mesti mulus, jalan tidak mesti longgar, kadang ada kendaraan-kendaraan lain dan semuanya ingin menggunakan jalan ya kan. Kita hormati mereka, kita waspada, kita hati-hati, tidak perlu ngoyo dan tidak perlu ngebut. Oke? Iya. Kita masih berada di atas CLSS. Inilah kondisi jalur jalan lintas selatan-selatan. Kita menuju ke arah timur, oke. Dan kalau ke timur terus, oke, nanti bisa sampai ke Wates. Ya, kita sampai ke Wates, bandara. Bisa sampai ke Bantul. Kalau kita ambil kanan bisa sampai ke Bantul ya, ke Wonogiri juga bisa, ke Gunung Kidul juga bisa, ke Delingo juga bisa lewat Imogiri dan banyak lain sebagainya. Oke, ini saya antarkan teman-teman driver sampai ke Sungai Lukulo ini saja. Di depan sudah ada jembatan Truntung ya, jembatan Sungai Lukulo. Mudah-mudahan sedikit spill video ini bisa memberikan gambaran kepada para driver semua, para pengguna jalan semua yang ingin melewati CLSS kayak apa sih. Biasanya kan teman-teman itu tidak mau ambil pusing, lewati jalur reguler saja, itu mengikuti kendaraan-kendaraan lain. Nah, kalau ingin punya sedikit pengalaman yang berbeda, ingin menikmati pengalaman, ingin merasakan bagaimana sih melewati jalur CLSS ya kayak gini nih, kondisi jalannya seperti ini. Oke, dikatakan sempit ya tidak sempit, dikatakan luas tidak luas ini. Tapi kalau untuk mudik atau balik dengan waktu tempuh yang lumayan cepat ya di sini. Jadi lewat CLSS bisa dikatakan bisa memotong waktu tempuh dan waktu jarak. Oke, terima kasih. Sedikit spill dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat sampai tujuan. Mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun. Tetap waspada dan hati-hati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.